selamat sore pemirsa di mana saja yang dapat menjangkau siaran kami ini. Kembali kami menyapa pemirsa melalui program After Sundown yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uniconference Indonesia Kawasan Timur. Dan saat ini di studio saya tidak sendiri tentunya, telah hadir narasumber kita, Pendeta Cornelis Ramski. Mari kita sapa. Selamat sore Pendeta. Ya, selamat sore para pemirsa di rumah. Selamat datang di After Sundown. Terima kasih. Pendeta mungkin boleh cerita pengalaman pelayanannya selama pekan kemarin? Pekan kemarin lebih banyak fokus mempersiapkan proses-proses untuk pemilihan rektorat Universitas Kelabat. Dan juga beberapa kunjungan ke jemaat-jemaat. Puji Tuhan masih diberikan kesehatan ya Pendeta. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pemirsa, mari ajak seluruh anggota keluarga Anda untuk back to the altar. Atau kembali kepada mezbah penyembahan kepada Allah pada sore hari ini. Selamat beribadah. Kiranya dalam program ini Anda terus diberkati. Singa
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Cornelis Ramski. Selamat petang, saudara-saudara, para pemirsa umat Tuhan yang Yesus kasihi. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Dan sekaligus menjelang atau pada saat menerima hari Sabat yang kudus, kiranya Allah memberkati saudara ketika kita kumpul bersama keluarga, anak, orang tua, suami, istri, kakak beradik bersama-sama di mezbah Allah untuk menyembah Tuhan pada pembukaan hari Sabat. Kita akan membahas firman Allah, tapi sebelumnya saya mengundang kita bersama-sama sejenak. Kita berdoa. Ya Allah, pencipta Sabat, Allah pemelihara, Allah pengudus, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Ketika mana kami membuka firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk memahami dengan benar dan menghidupkan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, bersabdalah bagi kami. Kami sedia mendengarkan Engkau dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu pada after sundown ini membaca dari firman Tuhan. Boleh ingin membacakannya di dalam buku Pengkhotbah pasal 11. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-9. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Baik, menarik ya. Menarik bukan? Ini dialamatkan kepada pemuda. Tapi bukan hanya kepada pemuda. Setiap orang yang membaca firman Allah. Dan memang tentu saja lebih khusus untuk pemuda, pemudi, remaja, ya, teenagers, early teen, yang late teen, ya. Dan kita semua yang adalah umat Tuhan. Firman Allah berkata bahwa apa? Bersukarialah. Hai pemuda, waktu kapan? Masa mudamu. Ini masa yang paling enak dinikmati. Kalau masa ini telah dilewati, masuk ke masa sudah tua, ya, masuk di pernikahan, sudah berumah tangga, maka tidak akan pernah kembali lagi masa itu. Itu sebabnya Allah di dalam firman-Nya mengatakan bahwa bersukarialah. Allah memberikan izin. Atau ini merupakan instruksi Allah. Hai pemuda, ya, rejoice, bersukarialah, bersukacitalah, bersuka-sukalah, nikmatilah. Allah izinkan loh, ya. Dan atas izin Allah inilah agar manusia dapat menggunakan apa? Free will-nya. Hak kebebasan yang Allah berikan sejak manusia diciptakan. Saudara dan saya, siapapun kita, terlebih kaulah muda, ya, para pemuda zaman now, Allah berikan engkau kesempatan untuk menikmati masa mudamu. Apa kata firman Tuhan? Kita lihat lagi ya. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, ya. Apalagi, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu. Dia mengulangi beberapa kali. Nah, kalau kita lihat, ya, bila kita baca bagian pertama ini lebih banyak berfokus kepada hati, ya. Keinginan hatimu, bersukacita tentu hati melalui senses indera yang Allah berikan, bisa saja mulut, ya, melalui pandangan mata, melalui telinga, melalui mulut kita bersukacita, hati kita bersukaria, ya. Dan kalau hati katanya, ya, sesuai dengan keinginan hati, kerinduan hati, maka mari saudara kita lihat hati. Jadi bukan berbicara tentang hati, ya. Ini bukan hati yang ini nih, liver atau jantung, heart ini. Tapi hati yang dimaksud ini adalah kita punya inner man, bagian dalam dari manusia itu, will-nya, kemauannya, kehendaknya, ya, inteleknya masuk di situ, feeling-nya masuk di situ. Jadi waktu Allah berkata, turutilah keinginan hatimu, bersuka-sukalah di masa mudamu, di hari-hari mudamu. Keinginan hatimu apa saja Allah izinkan, ya.
Allah berikan kita kebebasan. Kebebasan untuk menikmati kehidupan di masa muda ini. Wah, luar biasa. Allah kita ini hebat. Kenapa? Karena memang Dia izinkan kita untuk menikmati itu. Ya. Allah izinkan saudara dan saya, umat-umat Tuhan, remaja, pemuda, bahkan orang-orang tua. Hari yang Allah berikan bagi kita. Hari-hari, minggu, bulan, dan tahun ketika kita masih hidup. Kita harus bersuka cita. Persoalannya adalah ketika kita bersuka cita di masa muda atau masa remaja atau masa tua kita, ketika kita mengikuti keinginan hati kita, pertanyaan, apakah itu menyukakan hati Allah? Ketika kita bersuka-suka mengikuti keinginan hati, mata, telinga, selera, mulut kita, apakah itu membuat Allah tersenyum? Apakah membuat Allah sang pencipta, terlebih lagi Allah yang menciptakan Sabat, yang adalah hari Tuhan, apakah di saat-saat, di jam 24 hours itu, 24 jam itu, yang adalah milik Tuhan, semua yang kita suka-sukakan, yang kita sukariakan, menyenangkan Allah, sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan kerinduan Allah? Memang di satu sisi Allah berikan kita kebebasan. Nah, disinilah saudara-saudara orang muda, di pikiran kita ini, di mind kita ini, di intelektual kita ini merupakan battlefield, medan tempur antara dua kekuatan besar. Medan tempur antara baik dan yang jahat, antara Allah dan kuasa kegelapan. Kuasa terang, kuasa kegelapan. Nah, disinilah kita ketika indera kita menangkap segala sesuatu dan kita ingin menikmatinya, kita akan berkeputusan. Dan keputusan kita itu, apakah keputusan itu menyenangkan Allah? Apakah keputusan itu memuliakan Allah? Ketika kita bersuka-suka. 6 hari Allah berikan buat kita, bukan? Ya. 6 hari. Bukankah itu lebih dari cukup? Untuk bersuka-suka, ya. Namun, bersukaria, bergembira menurut kata hati, walk in your ways, katanya itu. Mau kemana saja, ke kiri, ke kanan, mau pergi tinggalkan rumah, pulang jam berapa, mau ikut ibadah, tidak ibadah, mau berdoa, tidak berdoa, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah itu menyenangkan Allah di 6 hari? Nah, apalagi kita masuk pada hari Sabat. Ya. Hari ke-7, hari Sabat Tuhan. Itulah hari Tuhan yang kudus. Apakah kita bersuka-suka itu menyenangkan Tuhan? Ketika kita duduk bersama, kita bercerita, kita menggunakan semua teknologi yang ada, media, sosial media yang ada. Apakah itu menyenangkan Tuhan? Free will kita, ya, kebebasan kita yang Allah berikan, apakah itu menyenangkan Tuhan? Kenapa? Karena kalau kita baca lebih lanjut, boleh tolong sambung, baca di bagian B-nya itu. Tetapi, itu sambungannya. Apa kata firman Tuhan? Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Saudara-saudara, Allah berikan kita kebebasan di satu sisi. Namun di sisi lain, Allah menuntut pertanggungjawaban kita. Apapun yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, tingkah laku apapun kita, ya, kita harus bertanggungjawabkan. Dan firman Allah mengatakan apa? Bahwa semua itu akan apa katanya? Dibawa ke pengadilan. Dibawa ke pengadilan. Ya. Ada pengadilan ya? Ya. Benar-benarkah ada pengadilan? Mari coba kita lihat di dalam firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan di dalam Daniel pasal 7? Mungkin baca ayat, boleh dari ayat yang ke-9. Daniel 7 ayat yang ke-9. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Dengarkan. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Oke. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan. Lalu apa kata?
Lalu duduklah majelis pengadilan. Dan dibukalah kitab-kitab. Pertanyaan kita tadi, katanya kita mau berbuat apa saja, menyenangkan semua selera indera-indera kita, hati kita. Allah memang benar izinkan. Tapi katanya semua akan dibawa ke pengadilan. Pertanyaan, benarkah ada pengadilan? Itu dia. Daniel memberikan jawaban yang pasti. Ayat yang ke-10. Duduklah majelis. Lalu seluruh kitab apa? Dibuka. Kitab dibuka. Mungkin kita satu doa yang kita tambahkan ya. Coba Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ayat 12. Kitab apa saja yang dibuka? Atau buku apa saja yang dibuka? Wahyu pasal 20 ayat 12. Wahyu 20 ayat yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saudara, kita mau pastikan bahwa pengadilan sorga itu benar-benar sedang terjadi. Hambanya melihat, Yohanes di Pulau Patmos melihat pengadilan sorga sedang terjadi, kemudian kitab-kitab dibuka atau buku-buku dibuka, dan satu dari antara itu adalah apa? Buku kehidupan atau kitab kehidupan. Di sana dicatat nama-nama mereka ketika mereka memasuki pelayanan Allah, ketika mereka menerima Yesus Kristus jadi selamat pribadi mereka, nama mereka dicatat dalam buku kehidupan. Tapi bukan cuma itu, ada lagi. Malaki 3 ayat yang ke-16. Malaki 3 ayat yang ke-16, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati nama-Nya. Orang yang takut Tuhan dan orang yang menghormati nama Tuhan. Oke, orang muda waspada, kadang-kala kita tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati nama Tuhan baik dalam ibadah dan dalam kesukaan kita. Ketika kita bersukacita, bersukaria, bisa saja Allah kita tidak hormati. Dan di sana ada kitab yang namanya apa? Kitab peringatan, buku peringatan pun dibuka. Di sana dicatat, hamba Tuhan, Miss White mengatakan bahwa semua perbuatan kasih kita, tindakan kita, ya, iman kita, tidak ada yang tersembunyi, semua dicatat di sana. Ya. Bahkan saudaraku, kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 13, saya suka bacakan Ibrani 4 ayat 13, dia berkata begini. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ulangi, penting ya? Penting sekali, tidak ada yang tersembunyi. Ya, memang tidak ada yang tersembunyi. Saudara mau buat apa saja dan di mana saja dan dengan cara apapun, mau malam, mau siang, terang atau gelap, orang muda, bersuka-sukalah, bersukarialah keinginan hatimu, hai remaja, pemuda, bahkan seluruh umat Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Terbuka jelas di mata Allah. Dan katanya, kita harus memberikan pertanggungan jawab. Itu sebabnya penting sekali ketika Allah memberikan kepada saudara dan saya kebebasan. Kebebasan untuk mengikuti keinginan kita, keinginan hati kita, kemauan kita. Apa saja saudaraku, saudara mau berbicara, saudara mau bernyanyi, saudara mau bercerita, mau gosip, mau apapun itu, bertingkah laku apapun, makan, minum, nonton dan sebagainya, Allah izinkan. Tapi ingat, semua harus dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya dia katakan bahwa segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi sadar atau tidak sadar, dan teman-teman yang ada di studio dan seluruh umat Tuhan yang ada di rumah, kita sementara berada dalam pengadilan sorga. Jadi kita perlu sekali mewaspadai akan kehidupan kita. Walaupun Allah izinkan kita untuk bersuka-suka, Allah izinkan kita untuk menikmati kesukaan ini. Namun ingat,
Ada pengadilan surga dan kita harus bertanggungjawabkan. Untuk itu saya ingin satu ayat lagi ya, yang kita perlu supaya kita doakan. Lukas 10 ayat 20. Orang-orang muda perlu doakan dan perlu waspada dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap tingkah laku kita. Apa kata? Lukas 10 ayat yang ke-20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Bersukacitalah bahwa apa? Namamu ada di mana? Surga. Namamu ada di surga. Di mana tadi? Dalam kitab kehidupan. Pastikan orang muda, remaja, saudara-saudara umat Tuhan, rumah tangga, dimanapun saudara berada. Saat mana kita menyembah Allah di family altar, ingat dan berdoalah agar nama kita yang ada di buku kehidupan di surga. Kita harus bersuka cita dan berdoa agar nama itu tetap di sana. Untuk itu, mengingat bahwa kita sementara dalam proses pengadilan, saya mengajak kita semua, kebebasan yang Allah berikan, biarlah kita gunakan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita gunakan itu untuk muliakan Tuhan. Kita bersuka-suka untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika pengadilan berlangsung, nama Anda, nama saya, nama kita semua akan tetap berada di buku kehidupan. Dan kita akan bersuka cita. Kita rejoice karena nama kita tetap ada di dalam buku kehidupan. Dan itulah jaminan bagi kita ketika Tuhan datang. Nama kita ada di sana dan Dia akan panggil kita untuk masuk. Bersahabat bersama dengan Dia untuk masa kekekalan. Tuhan memberkati kita hari ini, besok, sampai Yesus datang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau telah berbicara kepada kami, mengingatkan kami, menasihati kami, setiap pribadi yang sedang mendengarkan firman-Mu, terlebih bagi remaja, pemuda, dan seluruh umat Tuhan, untuk menggunakan segala kebebasan yang Allah berikan, namun kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan tolonglah kami Tuhan, agar kami selalu mewaspadai bahwa bila mana kami bersukaria dan bersukacita mengikuti keinginan hati ini, biarlah semua itu sesuai dengan kerinduan Tuhan. Yang kami katakan, yang kami lakukan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Engkau ya Tuhan. Sehingga kami pun terus akan berdoa. Dengan demikian nama kami, kiranya Tuhan tetap pertahankan di dalam buku kehidupan. Selamatkan kami, selamatkan anak-anak kami, remaja, pemuda, dan seluruh umat Tuhan yang menyembah Engkau, menghormati Engkau atas sabat yang Engkau telah berikan. Kuduskan kami dengan kekudusan sabat-Mu. Dan biarlah kerinduan sorga menjadi kerinduan kami untuk bersama dengan Engkau bersabat di dalam kerajaan sorga. Adalah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, tentunya kita semua merasa terberkati dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada sore hari ini. Terima kasih Pendeta atas firman-Nya. Sama-sama, terima kasih juga. Tuhan selalu memberkati Pendeta bersama keluarga. Terima kasih, Tuhan berkati juga. Pemirsa, kembali pastikan Anda mengajak seluruh anggota keluarga untuk kembali kepada mezbah penyembahan kepada Allah pada sore hari ini. Sampai jumpa pada program selanjutnya. Shalom dan selamat hari Sabat.